Yuk, ketika Anda sudah tidak nyaman, mau resign dan sebagainya, jangan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ya. Karena juga merugikan kedua belah pihak, perusahaan juga rugi, ya kan? Karena merasa kehilangan Anda pun juga akan rugi, tidak dapat referensi dan sebagainya, dan reputasi di level tertentu akan jelek. Hancur. Anda tidak akan mendapatkan karir yang bagus di perusahaan lainnya karena attitude Anda seperti itu. Acara yang ditunggu-tunggu setiap hari Jumat gitu ya. Bincang santai antara Novi dan Nurdin, dan kali ini kita berada di tempat yang sangat cozy di Surabaya. Kita di Bukit Darmo Golf, main golf nih ya, bukan main kelereng ya. Dan kita sekarang berada di salah satu ruang VIP-nya di Bukit Darmo Golf. Di clubhouse-nya dan asik sekali. Jadi pemandangannya, view-nya hijau, lihat danau-danau. Lihat orang main golf. Betul. Nanti kita main golf. Boleh ya. Boleh ya. Iya, saya tak main kelereng aja. Ya kalau nggak encok sih. Oke, jadi kita di tempat yang cozy ini mau membahas apa nih? Jadi ada salah satu yang lagi happening nih kan, dibahas di mana-mana selama ya beberapa bulan ini lah ya. Topiknya ghosting. Wah, serem ya? Menghilangkan jejak. Jadi selama ini ghosting banyak disangkut pautkan dengan hubungan asmara kan. Buat si pihak laki-laki dan perempuan ketika putus tiba-tiba si lakinya atau si perempuannya menghilang tanpa jejak, tanpa pemberitahuan bahwa yuk kita putus atau enggak. Ya, yang ditinggalkan juga kasihan kan. Betul. Tidak dikasih tahu, tidak kasih apa-apa, tiba-tiba dia sudah tidak ada kabar jadi berita. bertanya salahnya apa, sebabnya apa, terus lanjutannya gimana? Apalagi kalau misalnya sudah dilamar tiba-tiba hilang. Iya betul. Terus kita tapi bukan bahas itu kan? Kita bahas itu. Oh iya, tapi bukan asmara. Bukan asmara. Iya, karena kita ya itu kan hubungannya dengan manajemen sumber daya manusia lah ya. Jadi di dunia pekerjaan pun ternyata banyak sekali hal yang sifatnya ghosting. Perghostingan gitu ya. Itu benar. Jadi dulu saya sempat melihat di kantor yang lama nih ya. Ya kantor kita udah banyak banget. Jadi ada tuh yang karyawan ya pagi itu masuk ya ketika istirahat siang nggak balik, tiba-tiba menghilang, nggak balik lagi. Salah masuk kantor berarti. Bisa jadi atau masuk di kantor sebelahnya ya, dari kantor kita. Dia masih istilah apa ya? Blank gitu. Dikira kantornya tuh yang di blok A, sebenarnya blok B kan gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Atau ada juga yang dia masuk cuma seminggu doang. Jadi sudah melihat situasinya, terus mungkin ada hal yang dirasa cocok, akhirnya atau dia nggak nyaman, menghilang tanpa pemberitahuan. Ada juga yang 1 bulan tiba-tiba menghilang. Kayak orang udah kerja tahun bisa juga kan? Bisa kan? Nah, tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar, di telepon nggak bisa, dokumen kantor masih dibawa, seperti itu. Bahkan bisa jadi inventaris kantor, alat-alat kerja, misalnya laptop atau mungkin bawa alat-alat yang lain juga. Iya, itu dari kantor ya, itu nggak dikembalikan. Nah, itu kan attitude ya seperti itu. Betul. Atau bahkan juga ada misalnya dia tuh sudah diterima bekerja di perusahaan itu, ya kan? Sudah dalam kontrak nih. Pada saat hari H dia harus masuk, ternyata nggak datang. Nggak ada kabar juga. Ada kabar, padahal kan meja sudah disiapkan, kursi sudah disiapkan, kemudian dia sudah siap harus training juga kan percuma 3 bulan atau lebih. Nah, si HRD juga sudah menyiapkan program trainingnya buat dia. Terus mentornya siapa juga sudah disiapkan. Nah, tiba-tiba menghilang. Padahal kan juga semuanya itu ibaratnya dia tinggal menjalanin aja, dan si usernya juga akan merasa kehilangan, bener nggak? Karena dia butuh SDM tambahan itu ternyata yang diharapkan tidak muncul. Itu
Jadi kalau kita itu mungkin mencoba berpikir dari sisi ghoster ini, kita mencoba berpikir dari sisi ghoster ini, kira-kira dia merasa apa ya sehingga kemudian dia ghosting kayak gitu. Iya, betul. Jadi mungkin merasa satu, nggak nyaman, gitu ya. Kalau yang sudah mulai 1 hari 2 hari, sampai 1 bulan, sudah pernah masuk lah, sudah interaksi dengan orang-orang di kantornya, bisa jadi merasa tidak nyaman. Atau dia melihat pekerjaannya, gila stres banget kerjaannya, ngeliat teman-teman saya itu, nggak dia yang penting seperti itu. Atau dia terlibat suatu masalah dengan rekan kerjanya, dia merasa lebih baik saya mengalah deh daripada rame, daripada ribut, konflik, terus bikin nggak enak dengan yang lainnya. Saja deh yang mengalah, gitu kan. Nah, ada yang seperti sebabnya itu. gitu ya antara lain ya. Atau merasa tidak aman. Tidak aman tuh misalnya di tempat kerja yang dia melihat lingkungan kerjanya kayak gitu ya, atau ternyata dia harus pakai tools yang ternyata di luar apa yang dia bayangkan, sehingga kemudian dia merasa waduh ini tidak aman ini buat saya. Nah, akhirnya dia ghosting. Gitu. Harusnya kan tidak seperti itu Bu Novi kan, bahwa apapun permasalahannya kan bisa dibicarakan, ya enggak? Bahwa kalau dia mau ghosting harusnya memberitahu dulu sehingga tidak terkesan jadi seorang yang ghoster tadi kan. Yang namanya permasalahan itu bisa diselesaikan, bisa dibicarakan. Misalnya nih, saya dulu pernah kan gitu loh. Saya tuh pernah diterima, ya awal 90-an sih ya. Apa banget ya? Enggak. Jadi saya diterima di 2 bank satu kan. Let's say bank A sama bank B ya, gitu kan. Nah, saya waktu itu dilema harus milih bank yang mana nih, kan gitu, yang A atau B. Nah, kemudian setelah saya research, kayaknya saya lebih cocok di A gitu, daripada yang si B, gitu kan. Karena secara rankingnya dan sebagai banknya sebagainya, performance-nya juga saya lebih serp yang A. Saya jenjang karirnya nantinya itu seperti itu juga. Nah, akhirnya saya pamit nih kayak ke B, saya bilang. Meskipun itu sama-sama belum masuk kerja, belum. Mau tanda tangan kontrak. Mau tanda tangan kontrak. Nah, tapi saya sudah dikasih tahu bahwa saya diterima. Pemberitahuannya sudah. Betul. Nah, zaman dulu kan via surat kan? Ya kan, via surat pemberitahuannya itu. Bukan lewat WA atau bukan lewat email. Nggak ada. Nah, datanglah saya ke bank tersebut, ke bank B. Saya pamit, saya mohon maaf, saya tidak bisa tanda tangan kontrak karena saya menerima bank A. Suopan. Banget. Karena saya merasa memang etikanya seperti itu, bukan kan harus sopan atau tidak sopan gitu, bahwa ini adalah hubungan profesional antara karyawan dengan perusahaannya. Betul. Sehingga waktu memang betul perusahaan si Bank B itu bilang, loh kenapa harus pilih A gitu kan, nggak mau kan di perusahaan kami, di bank kami itu bla 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 gitu. Ya tapi saya mohon maaf, saya harus pilih A gitu loh, bukan karena apa-apa. Dan ternyata benar perusahaannya waktu itu ketika jam Krismon dilikuidasi. Aman deh waktu saya mulai sih Bang A, berarti ini saya udah bener saat itu. Dan yang penting kan tadi itu etikanya tadi dijalankan. Iya betul, etikanya dijalankan itu yang paling penting gitu. Bahwa setiap apapun itu harus dibicarakan. Betul. Karena ini loh ya, kita tuh cari kerja tuh susah. Betul. Nah, jangan sampai bukan hanya sekarang loh, zaman dulu juga susah cari pekerjaan. Saya tuh belum melamar bisa 40% diterima cuma berapa doang. Saya yang dapat panggilan gitu. Dan zaman dulu kan nggak kayak sekarang, hanya email ya. Betul, kita ngetik zaman dulu. Ngetik terus masih yang kuno-kuno tuh datang dari satu tempat ke tempat dari pintu lain. Ke pintu. Jadi kayak lagunya Ebit GAD tuh dari pintu ke pintu. Kayaknya les gitu. Nah, jadi seperti itu bahwa ketika kita waktu itu di kerjaan itu sangat bahagia minta ampun gitu kan. Jadi etikanya seperti itu. Betul. Dan mestinya meskipun dengan berjalannya waktu itu tidak luntur lah ya. Betul. Harusnya seperti itu. Makanya ketika misalnya dia tidak nyaman ketika masa percobaan misalkan Bu Novi ya. Ya hari seminggu dia udah merasa gak nyaman misalnya kan, atau yang sehari tadi itu kan dia harusnya ngomong gitu kan, kenapa minimal gitu kan. memberitahukan bahwa saya merasa bahwa ini gitu kan. Sehingga karena sebenarnya begini sih, kalau saya bilang kalau satu ghosting itu karena satu ketidakmatangan ini ya, emosi gitu. Betul, ya. Betul. Jadi kalau kita ini cukup matang, kita cukup dewasa secara berpikir, kita bisa menyampaikan dengan baik apa yang tidak sesuai dengan kita dengan cara yang baik, sehingga kemudian mau diterima atau enggak, tetapi kita sudah menyampaikannya dengan baik seperti itu.
entah kita nanti bersikuku tetap kita resign. Nah, betul. Yang penting kita beritahukan bahwa nggak akhirnya orang akan appreciate terhadap attitude kita, betul, dengan apa yang kita lakukan, gitu kan, Lovi. Itu harus dilakukan, bahwa yang namanya permasalahan itu bisa saya, misalnya dia ghosting karena merasa dia itu ada masalah tadi kan, masalah dengan rekan kantornya, dia merasa harus mengalah, ya sudah saja dia yang ngalah. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Masalah diselesaikan terlebih dahulu, mana yang benar, mana yang salah. Ya malah ribut lah, ada orang-orang yang betul, tapi kan tidak seperti itu. Bahwa belum tentu dia juga salah kan, bukan berarti dia harus ngalah, dan ngalah yang tidak benar itu ngalah yang tidak benar apa? Dia menghilang tanpa jejak. Iya. Dan itu kalau istilah kayak komunikasi win-win solution itu dia lose. Iya, dia posisi yang lose. Betul. Gitu. Meskipun sana mungkin win ya, jadi tapi lose win gitu. Gitu. Bahwa memang yang namanya win gua akan susah, tapi paling tidak itu harus diselesaikan dulu gitu kan. Bahwa yang namanya dia punya masalah dengan rekan kerja apapun itu, dicarilah solusinya dan dibicarakan dengan usernya atau dengan atasannya. Sehingga tindakan yang tepat itu akan bisa ditentukan. Dan tidak harus mengorbankan istilahnya salah satu pihak dengan harus resign. Belum tentu loh harus dia resign kan, karena kan bahwa seorang itu di PHK kan juga karena ada hal-hal yang tertentu kan, belum dari ada SP1, SP2, SP3 kan baru dia didismiss kan, seperti itu. Bukan kemudian ada masalah kena SP1 langsung hilang kan, nggak juga seperti itu. Iya, jadi ghosting itu sebenarnya juga kalau pengamatan saya ya itu adalah salah satu bentuk ketidakmampuan menghadapi realita. Iya, betul. Menghadapi realita, menerima resiko gitu dan kan. mengambil suatu keputusan. Betul, mengambil keputusan dengan cara yang baik. Betul, karena ya. tadi itu kita merasa bahwa waduh nanti aku apapun tak omongkan pasti tetap tidak benar, biasanya seperti itu. Itu kan perasaan biasanya dan pikiran mindset dia sendiri. Jadi sudah takut. Jadi resikonya bahwa nanti akan selalu ini itu sudah ada terbayang di muka dia. Dan aku menghadapi suatu masalah gitu. Iya. Dan yang parah sebenarnya adalah ketika dia sudah kerja bertahun-tahun terus ghosting itu parah gitu loh. Parah banget gitu. Iya, dia sudah. Karena dampaknya lebih ke makanya kalau segi perusahaan, karena sebenarnya pelamar juga banyak. Iya. Ya oke, sebenarnya tidak memang menjadi kendala, tetapi tidak terlalu lama. Tetapi efek negatifnya yang saya mau soroti itu lebih besar buat para masing-masing orang ini loh yang si ghoster ini. Betul. Karena dia sudah punya mental block yang nggak bagus. Betul. Dan itu kalau kebiasaan akan ke bawah. Seperti itu terus dan padahal kita bekerja akan selalu menghadapi masalah. Kita bekerja itu menyelesaikan satu masalah, ketemu masalah baru diselesaikan, ketemu masalah lagi diselesaikan. Di pekerjaan itu hukumnya tuh begitu. Entah masalah dengan diri sendiri. Betul. Entah masalah dengan rekan kerja. Dengan atasan, dengan pekerjaan itu sendiri. Karena dengan deadline yang ada. Dengan pihak luar. Betul, dengan klien pihak luar dan sebagainya. Apalagi ada juga yang kena deadline, dia sudah stres kemudian ghosting juga kan, seperti juga ada. Nah, jadi yang namanya itu semua permasalahan itu akan selalu ada dimanapun Anda bekerja, bukan di tempat satu pekerjaan itu saja atau perusahaan saja, tapi di mana-mana seperti itu. Mungkin memang kadarnya berbeda-beda, kan? Tetapi akan selalu ada dan Anda harus menyelesaikan itu. Itu kerugiannya sebenarnya satu, rugi secara tadi attitude jelas. Kemudian yang kedua, rugi secara karir. Karena jangan lupa ya, perusahaan ini satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu mereka saling punya koneksi. Iya, sehingga kita berhubung di satu asosiasi. Oh iya, kalau saya selama ini masih di kota Surabaya, saya diam-diam itu informasi datang sendiri. Gitu kan ya, misalnya seperti itu. Tapi pasti akan banyak yang lainnya juga akan seperti itu. Kok gitu dulu ada staff saya, dia itu kerja di luar kota di Jawa Tengah kan gitu loh. Kemudian ada suatu suatu yang terjadi sama dia, HR-nya tuh menghubungi saya, gitu loh, menanyakan terkait dengan sejarahnya si A ini gitu loh. Jadi itu akan dihubungi kan seperti itu. Apalagi kalau cek referensi kan. Nah, cek referensi. Kalau kita sudah diterima kerja, biasanya untuk finalisasi sebelum kita mantap menerima, kita perusahaan akan lakukan cek referensi gitu. Nah, terutama untuk level tertentu. Level tertentu. Nah, cek referensi ketika kita jadi ghoster akan sangat berbahaya. Akibatnya apa? Jadi sulit diterima bekerja dari satu tempat ke tempat lain, seperti itu. Dan ketika Anda ghosting, Anda tidak akan mendapat surat referensi kerja. Betul, itu jelas lah gimana. Iya, mau ngasih gimana coba? Apalagi ketika Anda ghosting, ya kan Anda membawa
istilahnya apa, inventaris kantor. Iya. Ya kan tidak dikembalikan. Itu juga akan menjadi suatu komoditi yang sangat jelek bagi Anda. Sangat jelek, sangat buruk. Dan apalagi misalnya inventaris kantor itu ketika ada data dan tersebar di mana-mana, Anda bisa kena sue. Gitu ya. Oke, jadi begitu banyaknya manfaat yang tidak baik atas ketidakbaikan atas seorang ghoster, maka jangan lakukan itu di tempat Anda bekerja. Kalau Anda punya masalah, selesaikan masalah, hadapi kenyataan. Kemudian jangan lupa bekerja bukan, memang banyak sih anak muda yang berkata kalau kerja itu sambil fun, yang menyenangkan, tempatnya yang seperti apa. Ya, kita bisa dapatkan, tapi belum tentu sekalinya kita bekerja harus langsung dapat tempat seperti itu. Apalagi sekarang situasinya sedang tidak bersahabat gitu ya. Jadi kadang kita memang harus meniti karir selain dari bawah, kita juga harus mulai dengan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan di saat sekarang. Tetapi jangan lupa Anda bekerja bukan hanya saat itu saja. Karir yang Anda bangun, relasi yang Anda dapatkan, networking-nya, itu akan menjadi jalan penghubung dari karir Anda satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti itu. Dan harus Anda jangan pernah membayangkan bahwa bekerja itu akan nyaman. Ya. Bekerja itu tidak nyaman. Bekerja tidak nyaman. Nyaman tidur di rumah orang tua. Tidur melulu aja nggak nyaman kok. Iya kan? Karena gini, Anda kan bekerja untuk mendapatkan suatu pendapatan atau penghasilan kan. Untuk mendapatkan penghasilan kan Anda harus achieve sesuatu. Betul. Nah, achieve sesuatu tidak nyaman karena Anda harus mendevelop diri Anda untuk jadi the best kan gitu loh. Itu yang imbalan yang finansialnya. Yang non finansialnya sebenarnya bagi kita sendiri untuk pengembangan diri kita, pengembangan karir kita itu juga luar biasa. Ketika kita bisa membuktikan satu pencapaian, kemudian dengan pencapaian yang lain, itu reputasi profesional kita akan terbangun. Referensi seperti itu. Kita akan terbangun dan itu akan yang membuat Anda pada satu titik tertentu Anda akan mendapatkan pengakuan dari orang lain, dari lingkungan Anda, dari banyak orang lah ya. Ini contohnya, Is-Armana Surabaya dan sekitarnya nggak kenal seorang Novi ini sih ya. Itu karena karir bertahun-tahunnya dibangunnya. Berapa tahun? Lebih dari 25 tahun. Bukan tahunnya lah, tapi lebih ke kualitas dari yang kita rangkai dari satu pencapaian ke pencapaian. Nah, sehingga orang trusted kepada kita, itu sih. Betul. Dan kita juga saya mendapat respect dari orang lain. Oke. Jadi kita sudahi perghostingan siang hari ini. Iya. Jadi sekali lagi, yuk ketika Anda sudah tidak nyaman, mau resign dan sebagainya, jangan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Karena juga merugikan kedua belah pihak, perusahaan juga rugi, ya kan? Karena merasa kehilangan Anda pun juga akan rugi, tidak dapat referensi dan sebagainya, dan reputasi di level tertentu akan jelek. Hancur. Anda tidak akan mendapatkan karir yang bagus di perusahaan lainnya karena attitude Anda seperti itu. Bangun mental yang baik, bangun attitude yang baik, karena attitude itu nomor 1. Oke, thank you ya untuk Talk, dan thank you juga untuk Bukit Darmoko pastinya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Oke. Nyalakan loncengnya. Betul, nyalakan loncengnya supaya dapat notis setiap kali kita up di hari Jumat lagi. Gitu ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.